Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong bersama saya Katarina Amelia. Kali ini pemirsa kami akan mengupas informasi terkait suasana mencekam di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat usai terjadi bentrokan antar warga yang meletus pada Minggu 26 Juli 2026. Akibat peristiwa tersebut, seorang warga tewas diamuk massa hingga terjadi aksi pembakaran di beberapa bangunan serta kendaraan di lokasi. Tak hanya itu, insiden mengerikan tersebut juga berdampak pada siswa-siswa sekolah yang terpaksa belajar di rumah sementara hingga situasi kembali kondusif. Lalu pemirsa, bagaimanakah kronologi selengkapnya dari bentrokan itu dan siapakah tersangkanya? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di One News Teropong. Perselisihan antar kelompok warga pecah di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insiden kekerasan tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Aparat kepolisian langsung melakukan penanganan medis serta penyelidikan mendalam atas insiden fatal di Pegangsaan tersebut. Keributan diduga dipicu oleh persoalan pelayanan di sebuah warung penjual sarapan sebelum akhirnya meluas menjadi aksi saling serang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan kondisi para korban yang sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM pasca kejadian tersebut. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa bentrokan diawali perusakan gerobak nasi uduk oleh kelompok yang sempat memicu keributan dengan menggeber sepeda motor, sehingga dibalas oleh warga setempat. Selain korban jiwa, sebuah bangunan semi permanen dan 4 unit sepeda motor hangus terbakar. Tim penyidik yang menerjunkan personil ke lokasi olah TKP menemukan jejak darah, puing bangunan yang terbakar, serta batu berdarah di area pemukiman tersebut. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Briel Arnold Prondonuwu menerangkan bahwa awal mula ketegangan melibatkan kelompok yang menempati lahan kosong di sekitar permukiman. Ia juga menegaskan serta meluruskan kabar bohong yang beredar luas di platform media sosial mengenai adanya perusakan tempat ibadah saat kerusuhan berlangsung. Secara keseluruhan, petugas telah mengamankan sekitar 15 orang untuk diperiksa intensif berdasarkan klasifikasi peran dan rangkaian peristiwa di kawasan Jalan Tambak maupun Matraman. Kemudian, untuk menjaga kondusivitas wilayah, aparat kepolisian menyiagakan personil gabungan bersenjata lengkap di titik-titik rawan sekitar lokasi kejadian. Bentrokan antar warga terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. 1 orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat keributan tersebut, serta sejumlah bangunan dan kendaraan menjadi sasaran pembakaran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold EP Huta Galung mengatakan peristiwa itu bermula ketika terdapat 2 orang yang mengendarai sepeda motor menggeber knalpot kendaraan di dekat penjual nasi uduk, kawasan Matraman Dalam Menteng, tepat di belakang Jalan Tambak. Akibatnya, gerobak pedagang nasi uduk itu terdampak. Lalu aksi itu juga menyulut emosi warga sekitar karena menyebabkan kebisingan. Menurut dia, 2 orang itu sempat ditegur oleh warga sekitar, namun 2 orang itu tidak terima. Keributan itu menyebabkan aksi saling lempar batu kemudian meluas hingga ke Jalan Tambak, serta melibatkan warga sekitar yang merasa lingkungannya terusik. Reynold menyatakan terdapat 2 orang yang menjadi korban keributan itu, yang masing-masing berinisial K dan MS.
Dua orang itu akhirnya harus dievakuasi ke RSCM, namun korban berinisial K dilaporkan meninggal dunia. Ia menambahkan polisi juga telah menangkap 3 orang warga yang diduga melakukan penganiayaan yang berinisial S, T, dan U. Tiga orang itu masih terus diperiksa untuk memastikan penyebab awal bentrokan itu terjadi. Tak hanya itu, polisi juga melakukan pemeriksaan kepada warga yang menjadi korban perusakan. Setidaknya terdapat 15 orang yang telah diperiksa oleh aparat kepolisian. Menurut dia, pihaknya dibantu jajaran Komando Distrik Militer atau Kodim 0501 Jakarta Pusat masih melakukan pengamanan untuk menciptakan kondusivitas di wilayah Jalan Tambak dan diharapkan permasalahan itu tidak terus berlanjut. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait bentrokan itu. Menurutnya langkah cepat dilakukan untuk mengendalikan situasi, memberikan rasa aman kepada warga sekaligus mengusut penyebab keributan. Bentrokan itu kemudian berlanjut di Jalan Tambak, berujung pada terbakarnya sebuah bangunan semi permanen serta 4 sepeda motor. Namun ia memastikan situasi di lokasi kini telah kondusif dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Bentrokan antar kelompok di kawasan Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan ini 1 orang tewas dan 1 korban lainnya kritis. Kerusuhan juga menyebabkan 1 bangunan semi permanen dan 4 sepeda motor hangus terbakar. Sementara polisi mengamankan 8 orang untuk menjalani pemeriksaan. Polisi mengungkap bentrokan tersebut bermula dari keributan di sebuah warung nasi uduk di Jalan Matraman Dalam yang merembet hingga ke Jalan Tambak. Berdasarkan penyelidikan sementara, sekelompok orang datang untuk membeli sarapan, namun merasa tidak dilayani dengan baik. Sebelum meninggalkan lokasi, kelompok tersebut menggeber sepeda motornya ke arah warung nasi uduk. Tak lama berselang, kelompok tersebut kembali dengan membawa sejumlah rekannya. Mereka langsung merusak gerobak penjual nasi uduk hingga memancing kemarahan warga sekitar. Aksi saling serang pun tak terhindarkan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa secara intensif 3 orang berinisial S, T, dan U yang ditangkap terkait bentrokan di Jalan Tambak tersebut. Selain memeriksa ketiga orang tersebut, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga memicu bentrokan. Ia menyebut secara keseluruhan polisi telah mengamankan sekitar 15 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka diperiksa dengan mengelompokkan berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak.
Penyidik juga memeriksa para korban dan saksi, termasuk mendalami dugaan perusakan gerobak milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta dugaan penganiayaan terhadap warga yang terjadi saat bentrokan. Sementara itu, puluhan massa yang mengaku sebagai rekan dan keluarga korban bentrokan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat mendatangi Mapolsek Metro Menteng. Mereka mendesak polisi untuk segera menangkap seluruh pelaku penganiayaan dalam insiden yang menewaskan 1 orang dan 1 korban lainnya dalam kondisi kritis. Suasana di Mapolsek Metro Menteng sempat memanas saat massa menggoyangkan pagar hingga beberapa orang berhasil masuk ke halaman kantor polisi. Beruntungnya, ketegangan tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian meminta perwakilan massa untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, massa meminta polisi untuk segera menangkap seluruh pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman video. Mereka juga berharap proses hukum dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan pihak yang terlibat. Puluhan orang mendatangi markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, Minggu malam. Mereka mengaku sebagai rekan dari kelompok pemuda yang menjadi korban bentrokan dengan warga dan mendesak kepolisian segera menangkap para pelaku penganiayaan yang diduga telah teridentifikasi melalui rekaman video. Ketegangan yang sebelumnya terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat berlanjut hingga ke Mapolsek Metro Menteng. Massa mendatangi kantor polisi untuk meminta kepastian penanganan hukum atas insiden yang menewaskan 1 orang dan menyebabkan 1 korban lainnya mengalami luka kritis. Setibanya di lokasi, sejumlah orang berupaya memasuki area Polsek Metro Menteng dengan menggoyangkan pagar gerbang. Beberapa di antaranya sempat berhasil masuk ke halaman kantor polisi sehingga memicu ketegangan dengan petugas. Situasi berhasil dikendalikan setelah pihak kepolisian mengajak perwakilan massa berdialog dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara. Kedatangan massa bertujuan mendesak aparat segera menangkap seluruh pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap 2 korban pada bentrokan yang terjadi sebelumnya. Publik ini berimbang karena informasi yang beredar di publik sekarang pemicunya adalah saudara-saudara kami makan nasi uduk kemudian tidak membayar. Nah, sekali lagi saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi bahwa itu tidak benar. Pemicunya adalah ada orang yang ada sementara duduk di nasi uduk, kemudian saudara-saudara kami kebetulan menyalakan motor dan bunyi motor itu dianggap bising oleh warga yang duduk di nasi uduk ini, sehingga terjadilah cekcok mulut di situ. Nah, kemudian ada isu lagi bahwa ada pengerusakan tempat ibadah, yaitu masjid. Kami sampaikan bahwa isu itu tidak benar. Yang benar adalah peristiwanya kebetulan terjadi di depan masjid. Kebetulan terjadi di depan masjid. Jadi bukan saudara-saudara kami ini sengaja melakukan pengerusakan terhadap masjid. Nah, ini mohon supaya informasi yang berkembang di luar sana itu informasi bohong semua. Kemudian permintaan kami lagi, semua yang teridentifikasi di dalam video itu kami minta semuanya ditangkap. Karena itu pelaku murni yang mengakibatkan 2 orang saudara kami korban, menjadi korban. Dan kami selaku keluarga kami meminta ini hukum ini benar-benar ditegakkan. Jangan ketika kami orang timur ini yang melakukan dugaan kriminal diuber sampai ke hutan-hutan sana ditangkap, tetapi kemudian dilakukan oleh warga yang lain terkesan ada pembiaran. Ya, itu dari saya. Kapolsek Metro Menteng AKBP Baraya Arnold Rondonu mengatakan pihaknya telah mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami luka berat. Dirinya juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Yang pertama, saya mau sampaikan berdasarkan keterangan atau informasi dari pedagang atau penjual nasi uduk yang ada di Matraman atau Pegangsaan, bahwa tidak ada dari rekan-rekan yang membeli atau tidak membayar, karena sebetulnya yang terjadi rekan-rekan kami dari pihak timur, saudara-saudara kami yang dari Ambon ini, itu tidak ada membeli nasi uduk. Jadi tidak ada kejadian bahwa dia membeli nasi uduk dan tidak membayar, karena yang mereka tidak membeli nasi uduk. Sepengetahuan dari penjual nasi uduk bahwa mereka membeli uduk. Nah, itu yang perlu saya sampaikan yang pertama terkait dengan isu-isu yang beredar yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sejak tadi pagi dari kejadian kami telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama, kami mendatangi, begitu mendapat informasi kami langsung mendatangi TKP dan berupaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, kami juga telah membantu berupaya mencegah dari rekan-rekan, dari saudara-saudara kita yang dari timur ini untuk tidak terjadi bentrok atau tidak diamuk massa. Makanya kami lakukan evakuasi tadi beberapa orang. Kemudian yang ketiga, terkait dengan isu-isu yang merambah ke suku, ras, ataupun agama. Jadi kami sampaikan bahwa tidak ada kerusakan berdasarkan kami tadi sudah bertemu dengan Ustadz yang di Masjid Jami Matraman. Kami sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak ada terjadi kerusakan terhadap rumah ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara atau rekan-rekan kita dari timur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa sampai dengan saat ini kami telah melakukan berbagai upaya dan terus kami berupaya untuk membuat terang dari kejadian yang terjadi tadi pagi. Sampai dengan saat ini kami sudah mengamankan 3 orang yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan orang luka atau sampai dengan meninggal dunia. Jadi sudah ada 3 orang yang kami amankan, dan saya berharap kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, untuk dapat bersabar, menahan diri, supaya kita bisa menjaga situasi semua, bahwa kami ada dan kami di sini bukan hanya Polsek yang bekerja, telah dibantu oleh Polres dan bahkan Polda, karena ini sudah menjadi perhatian sampai kepada tingkat Polda. Kepolisian memastikan proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, bentrokan antar sekelompok warga dan kelompok pemuda terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Dalam insiden tersebut, kedua kelompok terlibat aksi saling lempar batu. Selain itu, sebuah bangunan dan sejumlah sepeda motor yang berada di lahan kosong turut dibakar saat bentrokan berlangsung. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak. Polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam insiden bentrokan antar warga yang memicu kerusakan gerobak UMKM hingga mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, penyelidikan dan penyidikan kasus yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 itu dibagi ke dalam 2 laporan perkara, yakni kasus perusakan properti warga dan kasus penganiayaan berat yang menghilangkan nyawa orang lain.
Budi menyampaikan terkait perusakan gerobak makanan pedagang, sudah ditetapkan 4 orang tersangka dengan inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Sementara untuk perkara pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, ditetapkan 3 orang tersangka berinisial SK, AS, dan OR. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap 8 saksi di masing-masing perkara serta petunjuk dari rekaman CCTV dan alat bukti lainnya, polisi memastikan ke-7 tersangka berasal dari 2 kelompok berbeda yang terlibat bentrok. 4 tersangka kasus perusakan gerobak diketahui berasal dari kelompok luar atau pendatang. Sebaliknya, 3 tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang merupakan warga setempat yang saat itu melakukan aksi balasan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini masih memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat dalam keributan massa tersebut. Hingga Senin siang, situasi di Jalan Matraman Dalam maupun area Pegangsaan dilaporkan telah kembali normal. Kegiatan ekonomi pedagang dan UMKM sudah beroperasi seperti biasa. Meski demikian, personil gabungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya masih bersiaga di lokasi untuk memberikan rasa aman kepada warga dan mencegah potensi bentrok susulan. Sementara, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional. Di sisi lain, terdapat 2 sekolah yang berada di lantai 2 Masjid Jami Matraman, Jakarta Pusat, tampak sepi setelah bentrokan antara 2 kelompok warga yang menewaskan 1 orang tersebut. Sebagai langkah antisipasi, para siswa diminta mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga kondisi di sekitar lokasi dinilai benar-benar aman dan kondusif. Camat Menteng Nur Helmi Safitri menjelaskan kebijakan belajar dari rumah diambil untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para siswa maupun orang tua di tengah situasi pasca bentrokan. Meski demikian, pihak kecamatan belum dapat memastikan sampai kapan sistem PJJ akan diberlakukan. Kebijakan tersebut akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan di sekitar lokasi. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait bentrokan maut antar warga yang terjadi di kawasan Menteng hingga menewaskan 1 orang. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One News.com.